kalau laki-laki ke perempuan. Kalau ibu itu lebih dekat kepada anak laki-laki. Ya, ini kalau minta biasa ibu-ibu begitu. Ya kalau minta anak perempuan semua nak kasih. Kalau saya bayar arisan cicilan tidak pernah dikasih. Makanya dia pakai ini anak jadi juru bicara. Ada itu. Yang kayak rumah tangga kayak begitu. Ya, engkau nak, minta memang sama apa nak, minta aku lebih bayangkan itu. Ya, tentu dia dapat. Tidak apa-apa. Ya, tidak boleh ada seorang suami sekte sama istrinya. Makanya itu istrinya Nabi itu yang luar biasa. Pernah istrinya Nabi unjuk rasa, dua istrinya Nabi unjuk rasa, yaitu Aisyah sama Hafsah binti Umar. Ya, ini unjuk rasa Pak, karena uang belanjanya tidak cukup. Makanya itu perempuan Pak. Kalau uang belanja lebih, dia itu. Nah biar dia tidur asal punya uang, bangun. Dia tahu nomor serinya. Ya. Ada itu kode-kodenya. Ya. Jadi mau dia apa itu perempuannya begitu Pak. Ya, ibu mau Soekarno-Hatta atau Patimura? Ya. Soekarno-Hatta lah, warna merah Soekarno-Hatta itu. Kalau Patimura warna hijau. Ya, sedih. Jadi ini begitu pas ibu tahu, begitu didapat oleh Fatimah, didatangi oleh Rasulullah tanya. Tahu cucu, ya ada baju baru. Dia bilang tadi malam jam 1 datang ke tukang jahit. Tapi betul tukang jahit, saya tidak pernah jahit baju. Saya cuma bohongi anakku supaya secepatnya dia tidur. Kenapa? Karena tetangganya sudah pakai baju baru. Lesal idman labisal jadi. Bukan dikatakan Idul Fitri itu pakai pakaian yang baru, tetapi zero possession. Dalam posisi kita nol di situ, haid, al-faiz dapat zero, kembali fitrah, dan faiz dapat kebahagiaan, dapat keberuntungan. Nah, makanya orang yang menang itu al-faiz. Ya. Nah ini Ibu. Bagaimana itu Fatimah? Itu Fatimah waktu mau meninggal Ibu, ada satu pembantunya, bukan pembantu, karena Nabi Muhammad tidak pernah siapkan pembantu. Makanya kalau ada suami yang suka bantu istrinya ngepel, wow, masuk surga itu. Ada suami yang suka temani istrinya masak, apalagi kalau dia ahli tata boga. Ada itu kawin. Sekarang ahli tata boga itu bukan perempuan kawin, laki-laki. Cuma ada yang laki-laki setengah, ada juga yang laki-laki full. Pernah datang di kantor, di Rahman Gayung Center di kantor. Ustaz, kasih mandi anakku kayak bencong-bencong. Saya tidak ada dalam agama kasih mandi orang. Saya bukan yang sungguh. Jadi maksudnya Ustaz, belikan sepatu bola supaya muncul laki-lakinya. Belikan ke sepatu bola, baru suruh main di karebosi. Tapi pagi jangan malam. Karena malam itu di karebosi lain juga. Setengah matang juga kalau. Coba bayangkan. Dulu waktu zamannya Pak Ilham, saya minta itu bencong dikumpul semua. Saya ceramah. Betul tahu jam 12 habis sholat zuhur muncul semua di karebosi. Semua make upnya nak pakai, semua parfum, mulai dari parfum orang mati sampai parfum habis semua ini. Saya begitu pas ceramah, yang saya takut pas assalamualaikum langsung dia jawab waalaikumsalam. Kayaknya langgananku. Kalau dia bilang Ustaz kayaknya langgananku, itu yang saya takut. Jangan sampai Ibu, hampir semua itu mereka mahir, mereka begitu bagus itu. Ya, Indoboting lebih cantik hiasannya mereka dibandingkan orang yang sekolah sampai. Ya, Chris Dayanti saja satu kali make up itu 150 juta, 150. Ada bukan make upnya di Makassar ini satu. Ya. Itu bayar, tapi bukan perempuan, ternyata laki-laki. Ya. Mana itu? Oleh sebab itu saya minta tolong kepada kita semua, anak itu amanah. Ibu kalau ibu mau pergi ziarah kubur, tolong batu nisan itu dipegang kanan, ya, pegang kanan. Nabi itu kalau dia pegang begini baru dia cium. Ya. Kenapa tidak ada nama di Mekah? Kenapa tidak ada nama di Madinah? Karena Nabi tidak mau nama. Dia mau sama semua. Umatku, kalau dia mau eksklusivisme,
Dia sebut saja istrinya yang 9 sampai 12. Dia sebut saja anaknya Fatimah Az-Zahra. Dia sebut saja anak pertamanya perempuan Zainab, Ruqayyah sama Umi Kalsum. Tidak ada. Semua kubur dibaki, dia cium semuanya itu. Makanya semua nabi-nabi itu iri sama Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad disebut Habibullah. Bukan Nabi yang sebut, Allah yang sebut. Habibullah, kekasihku. Habibi ya Habibi, kekasihku. Bayangkan, apa yang kau minta Muhammad, ku kasihkan semua. Dan cuma andaikan dia mau eksklusif, ya eksklusifisme, maka dia katakan saja semua ring satu keluargaku penghuni surga. Tidak pernah ada terlintas keluarganya. Cuma Nabi bilang, tidak ada pemudi yang pertama masuk surga kecuali dibuka pintunya oleh Fatimah. Itu Fatimah, ibu tidak pernah haid, tapi bisa melahirkan. Perempuan tidak pernah keluar darah, atau dia lari-lari jalan-jalan kemudian jatuh ada darah keluar, dan bahkan ada darah di kulit. Dia kayak ayahnya itu tidak pernah keluar darah, itu menetes di bumi. Lalu kapan menetes di bumi? Tempat jatuh itu dibalik oleh Allah, seperti yaitu kasusnya Sodom, Nabi Lut. Di bawah pindah di atas pindah di bawah. Bayangkan di Taif dilempari batu, patah giginya kasihan. Ya, Nabi Muhammad itu datang itu malaikat, satu malaikat gunung sampai bilang balik Taif. Jangan, Allah yang alamun, mereka belum paham, belum tahu saya Nabi. Kira-kira kalau begini, makanya selalu kita berdoa sama Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati keluarga kami dalam agama. Jangan benci peminum ballo, tapi didoa. Ada itu kesian itu, Ustaz suamiku peminum ballo. Sabar ibu, kenapa takdirku kayak begini? Bukan takdir. Takdir itu bisa dirubah dengan doa. Ya, sama kalau hujan begini. Dulu Andre Kuruta ke Jatur Rahman Ambodale kasih tasbih sama Pak Krisno. Waktu presiden datang di Makassar, sholatnya di lapangan Karebosi, sholat Idul Fitri, ya, dipanggil itu pawang hujan dari Jakarta, dari Surabaya, dari Banten, semua yang punya ilmu kanuragan semua, ya, tapi pawang dari Makassar tidak dipakai Pak, tersinggung pawang Makassar, ya, sesama pawang, itu kan. Tidak ada itu orang larang hujan karena rahmat Pak, tapi mengalihkan hujan, baku tabrak terputar-putar itu hujan di atas, kamu turun, tapi pawangnya Makassar, kuat tahu daerahnya dia tahu. Ada yang 3 hari tidak mandi, turun, dia bilang, Pak, tadi barangkali pawang Makassar tidak dipakai, hujan pawang. Dia bawa pawang dari Jakarta, bawa dari Surabaya, bawa dari Banten, dia bawa semua. Nah, daerah Makassar, masa jasanya Makassar tidak dipakai? Berkelahi itu antara pawang, terputar Pak. Tidak bisa dilarang hujan, mengalihkan hujan. Iya. Ya. Makanya Nabi Muhammad pernah ditanya, kenapa di sana ada hujan, di sini tidak ada hujan? Coba kau pergi tanya amalan apa yang dia lakukan di sana. Kebunnya, di sini sana kebunnya, pendapatannya, kemudian pemetikannya berkali-kali. Kami di sini ya Rasulullah. Coba tanya sama dia, tanya bagaimana doanya. Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Makanya kalau ada hujan jangan mengeluh lagi. Hujan seng. Ada mitosnya di Makassar ini tidak bagus kalau ya, kalau hujan hari Jumat tidak berhenti kecuali Jumat yang akan. Ini orang yang tidak punya mesin cuci. Ada mesin cucinya tapi tidak ada pengeringnya. Terus pengeringnya. Nyangki Bu, hujan itu rahmat. Ibu, hujan terus itu tidak ada sholat minta panas matahari, karena dia rahmat. Tapi kalau panas terus itu ada sholat minta hujan, namanya sholat istisqa. Ya. Tidak ada orang sholat istisqa tidak turun hujan Pak.
Makanya yang dicari itu adalah orang yang ahli ibadah, kontemplasinya kepada Allah begitu bagus, elektabilitas, popularitasnya bagus di langit pertama sampai langit ketujuh. Semua yang butuh air suruh datang. Yang namanya hewan datang pergi ke lapangan. Yang namanya penjual bunga bawa semua bunga di lapangan. Baru nanti kita lihat khatibnya, mulai dia pindah itu sorbannya dari kanan pindah ke kiri. Begitu pas lempar ke kiri, turun hujan. Di situ keberkahan. Bapak Ibu, dalam 1 tahun Mekah itu hujan cuma 5 kali. Makanya bunyinya ayat begini. Al-jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasyah. Surga itu seperti air yang mengalir. Makanya itu orang Saudi kalau lihat air, apalagi kalau dia banjir-banjir, senang satu hari tunggu itu air mengalir. Karena banyak jembatan tidak ada airnya. 455 kilo dari Jeddah, dari Mekah ke Madinah, itu kurang lebih sekitar 9 jembatan. Tidak ada airnya. Malah tempat itu dijadikan kebun. Ini tanggal 1 kan sudah buka kita untuk umroh. Ya, umroh itu sudah bisa. Tapi pengurus semua yang berangkat 1.200 orang dikasih. Tapi karantina 3 hari sebelum berangkat dan karantina sesudah berangkat. Sebenarnya Pak, kalau kapan kita tidak datangi, berhenti ini, magnet dunia berputar, kiamat itu. Karena energi itu ada di Ka'bah. Ya, makanya bukan dilarang itu pesawat lewat di atas Ka'bah. Magnetnya terlalu kuat, beda larangan-larangan yang lain. Tembok Cina mau dilewat setengah mati tidak bisa, karena itu larangan PBB. Tapi Mekah, coba-coba kau lewat. Sedangkan saja burung saja, terbang saja dia tidak mau lewat di tengah-tengah, dia pindah ke pinggir. Kenapa? Energi ini muncul dari atas. Bayangkan itu multazam sejajar dengan aras. Kalau Bapak berdoa 10 tempat paling makbul di Mekah, 7 dalam masjid, 3 di luar masjid. 7 dalam masjid, Hajar Aswad, Multazam, Makam Ibrahim, Hijr Ismail, Rukun Yamani, Safa dan Marwah. 7 itu. 3 di luar masjid, yaitu Arafah, Musdalifah, Mina. Bayangkan di Multazam itu Pak, makanya itu Multazam tidak boleh dicium, ininya digosongkan. Ya, nanti insya Allah kalau Bapak berangkat umroh, lihat di Ka'bah itu ada warna coklat di lantai masjid, di lantai dinding Ka'bah itu ada. Itu tempat Nabi Muhammad dibedah dada beliau. Makanya dalam kitab Ma'ul Zamzam wa Afdalu itu diperlihatkan itu Nabi Muhammad dibedah pas di warna coklat, sampingnya pintu Ka'bah di bawah, di situ tempat berdirinya imam. Kalau imam dia sholat di situ berdirinya. Ternyata di situ Nabi Muhammad pertama dibedah dada beliau sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Ya, kayak itu Ibu, kalau ada air Zam-Zam usap. Ya, ini saya lihat banyak tuh orang air Zam-Zam minum, karena ada 2 yang tidak boleh duduk kalau minum, yaitu air kelapa sama air Zam-Zam. Air kelapa, kalau minum air kelapa tidak boleh duduk Pak. Ini manusia tidak minum air kelapa. Kau lipat perutmu, racun di dalam ini air kelapa itu. Coba-coba kau besok vaksin, baru minum air kelapa 2. Mana yang kasih tahu juga dokter ini, ilmunya mereka. Sama itu ilmu marketing. Kalau kau lihat huruf mobil plat putih baru XY, berarti belum lunas. Kalau YY itu lunas, XX itu lunas. Siapa yang kasih tahu? Ilmu marketing. Ilmu marketing yang kasih tahu. Mereka punya rahasia, mereka kasih tahu kita. Bayangkan. Nanti kita Bapak lihat siapa nanti yang akan kasih keluar mobil baru di pandemi ini. Banyak ditahu itu. Ya. Sama kira-kira yang akan kasih keluar nanti mobil baru selesai pandemi ini. Kan tahu gitu. Siapa? Ya, bayangkan ini Pak. Begitu hebatnya. Jadi memang saat-saat di situ di Multazam itu makbul doanya. Bayangkan Pak, ada 2 orang, 1 laki 1 perempuan berdoa di Multazam. Saking makbul itu doa Pak. Ada perempuan lagi berdoa begini, tiba-tiba selesai berdoa dia pindah berdoanya agak di ujungnya Hijr Ismail. Masa itu laki-laki, dia tunduk. Mudah-mudahan itu perempuan yang
yang sana, dia tuju ke sana, menemukan perempuan yang sana, jadikan dia istriku. Balik itu perempuan, dia balik lagi berdoa di mutasab. Mudah-mudahan laki-laki yang berdoa menunjuk ke saya dikasih puntung dan putus tangannya. Iya, ini saking makbulnya ini doa, Pak. Sampai yang pertama terrealisasi doanya, yang diijabah oleh Allah. Ternyata suaminya, dia menikah dengan perempuan yang dia tunjuk. Ya, tapi puntung tangannya. Tapi istrinya ini tidak pernah bertanya karena menjaga perasaan suaminya. Duanya anaknya, baru dia tanya kronologisnya, kenapa tangan tak puntung? Dia bilang, ada perempuan saya dengar doa, mudah-mudahan puntung tangan. Apa kata istrinya? Saya gitu. Begitu besarnya pengaruhnya itu multazam kalau berdoa. Karena dia sejajar dengan aras, Pak. Kalau sejajar dengan aras, doa apalagi yang tidak diijabah kalau tempat bersemayamnya Allah, Ar-Rahman ala arsy istawa, tempat bersemayamnya Allah itu namanya mustawa. Makanya itu ibu, kalau ibu berdoa di situ, insya Allah panggil suami istri berdoa. Ya, insya Allah paling makbul doa. Dan ibu mau ketemu orang-orang yang sudah meninggal, satu, di hari 100. Ya. Yang kedua, yaitu pada saat kita tawaf di rukun Yamani. Ibu ya, ingat itu rukun Yamani. Ada 7.000 malaikat di situ. Ya. Kalau ibu berdoa di situ, ya Allah kasih kasihan nenekku, ya Allah orang tuaku, ya Allah pertemukan. Nanti kita putar tawaf. Kan dia akan berubah itu doanya dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kalau ibu mutar di situ tawaf, putaran pertama belum ketemu, putaran kedua belum ketemu, putaran ketiga baru kita dilihat. Ih kayak mamaku, mama tanya. Ih kayak nenekku, nenek tak memang. Ya. Makanya itu ibu, itu Nabi Ibrahim berdoa di situ, luar biasa, ya luar biasa doanya Nabi Ibrahim itu, selalunya mendoakan. Itulah makanya itu ibu, bapak, kalau kita berdoa, tolong jangan berhenti di Ibrahim, wa ala ali, ingat itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Jangan lupa itu ala ali. Ada keluarganya itu Nabi Muhammad. Ya. Oh tidak, saya mau pakai Nabi Muhammad. Jadi keturunannya Hasan dan Husain kok tidak mau pakai. Seperti kayak Habib Rizik, urutan ke-38. Guru saya di pesantren Al-Kharat di Palu, Habib Al-Jufri, urutan ke-18. Kau tidak mau pakai itu ala ali. Coba bersebut saja Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Muhammad sallallahu wa ala ali. Tidak ada kita mau pakai. Kalau Rasulullah mau ijabah kita punya doa, tidak ada doa tanpa salawat, ya. Tidak ada doa yang di awal dan di akhir kecuali salawat. Tidak ada yang direkomendasi oleh Nabi Muhammad yang tertolak doanya. Bapak mau ambil proyek, rekomendasi gubernur, rekomendasi ini surat sakti, kasih. Kasih. Kenapa surat sakti? Nabi Muhammad juga begitu. Ada surat saktinya. Di mana surat saktinya? Wa'ala ali. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa'ala ali Ibrahim. Makanya kita punya bunyi itu tahiyat terakhir. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Dari mana ini Nabi Ibrahim? Kok masuk dalam sholat? Ternyata wa'ala ali. Siapa wa'ala ali? Ibrahim itu 2 istrinya. Satu yaitu Sarah, ibunya Ishak. Yang kedua Hajar, dan masih ada 1 istrinya. Ini tidak populer. Ya, tapi yang paling ini 2 populer. Makanya Ibrahim punya anak namanya Ismail, disebut Gulamun Halim. Halim itu punya etika. Ini yang keturunannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi di Ishak disebut Gulamun Alim, yaitu anak yang punya kecerdasan. Ini yang melahirkan Yahudi.
Makanya orang Yahudi itu cerdas, Pak. 40% sampai 60% parlemen di Amerika itu Yahudi. Hari Sabtu kebaktian dia. Berangkatnya di sana. Dia remote dari jauh. Tapi memang orang Yahudi memang cerdas. Ada namanya tembok ratapan, insya Allah. Minta tolong kalau ada rezeki, Pak, ya. Berangkat ke Masjid Aqsa. Taraktum dal amwati illa di salah satu masjid. Jangan kau mati sebelum kamu sholatkan dirimu di 3 masjid. Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjid Aqsa di Palestina 10.000. Nanti kalau ibu wudu begini, wudu di tempat air wudu di Masjid Aqsa, itu di sebelahnya itu tembok ratapan. Makin besar suara menangisnya, makin besar dosa yang dilakukan. Dosa besar yang diterima. Ya. Tapi kalau sedikit-sedikit, itu makanya Islam sebelum masuk dulu, kalau ada orang meninggal, tidak usah keluarganya menangis. Laporkan saja sama panitia menangis, nanti mereka yang menangis. Ya. Itu ada jasa di situ. Kalau makin tinggi suaranya, makin tinggi bayarannya. Ya. Ya. Tapi begitu datang hadis, datang Rasulullah, mengkantar semuanya. Boleh menangis. Nabi Muhammad menangis. Khadijah meninggal, tidak ada Nabi Muhammad meninggal sehingga disebut sebagai hari duka, yaitu Sahrul Hazan, yaitu bulan di mana Nabi itu berduka. Bayangkan itu Nabi, belum pernah Umar lihat itu Nabi Muhammad merenung, karena Nabi Muhammad tidak pernah menikah yang kedua kalinya kecuali setelah wafat Khadijah. Nanti wafat Khadijah baru dia poligami. Jadi kalau ada suami mau berpoligami, kasih mati dulu istri pertama. Ya cuma ada orang Ustaz, saya mau poligami, kasih mati dulu istri pertama. Jelas? Begitu ibu, kasih mati Kak. Lewati dulu mayatku. Ya bayangkan itu. Ya, itu Khadijah, istri keduanya Rasulullah siapa? Ibu Saudah. Saudah itu dengan Sofia. Itu Saudah ahli tata boga. Kalau sudah duduk begini ibu, dia kan ini memang hari ibu kau tidak cantik tapi ahli masak. Itu banyak itu suami kesian. Biar di Jakarta cepat pulang. Kenapa? Pernah ada temanku satu dosen. Saya bilang kenapa cepat pulang? Nah, bagus di Jakarta jalan Wiki. Ya coba-cobanya istri. Coba-cobanya istrinya. Saya bilang, saya enak bagaimana? Memang kalau dia coba-coba itu biasa keringat juga menentis bersama-sama. Bahagia itu sederhana ibu, ya. Makanya sebenarnya biasa kalau saya ceramah di lorong, sebenarnya yang mahal itu bukan perumahan, yang mahal itu lingkungan. Orang miskin bisa beli perumahan, tapi yang orang mau beli ini kayak perumahan begini, lingkungan juga. Coba ibu lihat kalau dapat orang ceramah di lorong, anak-anak kecil, beda itu dengan perumahan anak-anak. Coba anak di lorong main kelereng, kalau di perumahan tidak kena, kalau dia tidak cundala. Jadi mahal itu lingkungan. Cundala kabulam, cundala. Ya. Malam minggu itu saya selalu di kantor untuk Capri Day kan hari ini. Begitu ada satu orang ngomongnya cuma 2, Sundala kabulam. Kayak biasa saja orang ngomong gitu. Padahal itu barang yang tidak harus keluar dari kotor, karena kalau hulu kotor, hidup pasti kotor. Ini hulu Pak, hulu ini. Orang dipegang kata-katanya. Kalau komitmen MOU di sini. Makanya saya selalu ingatkan kepada kita semua, marilah Bapak Ibu, insya Allah almarhumah ini, ya dengan suasana hujan begini berkah. Ya, bayangkan Jenderal Yusuf meninggal, turun hujan gerimis. Ya. Syekh Al-Maliki, Muhammad Al-Maliki, ya, yang doktornya umur 15 tahun, mengarang kitab Zahatirul Muhammadiyah, ya, beliau katakan bahwa tidak ada orang yang mau dimandikan pada hari itu karena tidak ada air. Kenapa tidak ada air waktu mau dimandikan mayatnya? Bukan tidak ada air di kota Mekah, tapi air yang diambil itu air hujan. Turun hujan gerimis, air hujan itu dipakaikan mandi. Saya tidak menyesal masa kecilku, karena pernah mandi hujan. Siapa yang sering mandi hujan masa kecilnya?
Sebenarnya dia telah dirahmati oleh Allah karena air hujan turun. Jadi bapak-bapak yang belum pernah bahagia masa kecilnya, tidak usah pakai payung kalau keluar. Sudah. Dua kemungkinan, migran samping atau migran secara keseluruhan. Siapa yang mandi hujan itu rahmat. Allahumma sayyiban nafi'an. Ibu lihat itu sana, Jenderal Yusuf yang meninggal, dikuburkan di Panaikan. PT-PT macet, hujan gerimis, Allah mengucapkan belasungkawa. Yang luar biasa itu yang saya takziah, Pak Jos Soysuka, mantan Kasat, 4 bintang jenderal, maunya dikuburkan di Taman Makam Pahlawan, dipakai dengan tembakan 21 kali. Tidak mau dikuburkan di sana, dikuburkan di kuburan Nabi, di samping ibunya. Saya kasih tahu Pak, sehebat apapun jabatan, kalau datang jangan bawa jabatan sama orang tua. Kau boleh diantar sampai di depan lorong pakai koridor, kau bisa diantar sama ajudan sampai ke pintu rumah. Tapi begitu kau langkahi kaki masuk ke rumah menemui ibumu, lepas jabatan. Karena bisa kau jadi orang besar karena tiupan dan doanya seorang ibu. 1000 ulama kau kumpul berdoa, tidak ada apa-apa dibandingkan seorang ibu bisa membayangkan Anies. Ibu itu namanya. Makanya ibu hormati ibu. Manehtaramu kaya Rasul. Siapa yang saya hormati? Ummuka ibumu. Manehtaramu kaya Rasul. Ummuka ibumu. Manehtaramu kaya Rasul. Ummuka ibumu. Ibu. Makanya ada hari ibu. Tidak ada hari bapak. Ada ibu jari. Tidak ada bapak jari. Ada ibu kota. Tidak ada bapak kota. Ibu. Tapi ibu ini, ibu tahu, setelah diteliti para ahli, kosakatanya orang Indonesia lebih banyak ibu-ibu. Brunei itu 250 kata. Kalau dia marah sama suaminya, papa, 250 kata. Nomor 2 itu Malaysia, 350 kata. Kita tahu berapa Indonesia? Ya, 850 kata. Biar dia gadis, kalau pulang, kosong-kosong. Ibu, saya kasih tahu, Umar bin Khattab, bayangannya saja melewati kompleks, tidak ada berani setan lewat. Tapi Umar paling hormat sama istrinya, laki. Tapi istrinya Umar cantik memang. Itu bayangkan kalau dia angkat karpet lagi taklim, semua laki-laki curi pandang. Makanya tidak mau Umar pulang ke rumah karena cantik istrinya. Dan yang akui itu orang cantik yang bilang, Aisyah itu setengah sepertiga cantik, bumi satu orang yang ambil. 2/3 itu Hawa. Hawa itu tingginya 8 meter ini. Umurnya 850 tahun. Karena Nabi Adam umurnya 1000 tahun, tingginya 12 meter. Sarah itu sepertiga kecantikan bumi. Satu orang dia ambil, satu orang ini. Ya. Kemudian sepertiga lagi dibagi 2, yaitu Aisyah sama Khadijah. Khadijah itu beauty femininnya. Kalau kecerdasan intelektualnya itu Aisyah. Makanya semua hadis-hadis tentang perempuan itu diriwayatkan oleh Aisyah. Kenapa? Karena haid, nifas, wilada, bagaimana nambah haid, itu semua hadisnya ada Aisyah. Karena cerdas ini anak, cerdas istrinya Rasulullah. Ya, dia tidak punya anak sama sekali. Aisyah tidak punya anak. Makanya Rasulullah berlaku adil pada saat wafatnya Rasulullah di sini. Pahanya Aisyah, tapi paha sebelah kanan. Kalau istri itu mau mati di sebelah kiri. Karena itu siapa yang istri yang wafat di paha sebelah kirinya suami, 8 pintu surga dibuka oleh Allah. Ya. Jadi kalau ada rencana mati ibu, kan ditahu itu ibu-ibu mati tanggal tua, tanggal 29, kalau ada rencana mati ibu, ya, ibu usahakan kepalanya itu ada di pahanya suami sebelah kiri. Tidak boleh sebelah kanan tahu. Karena suami itu sudah diambil kafir sebelah kanan pahanya istrinya. Ya, karena Rasulullah mati di paha Aisyah sebelah kanan. Tapi Rasulullah mati, istri Khadijah mati di paha sebelah kirinya Nabi Muhammad. Kenapa di paha sebelah kiri? Kenapa tidak di paha sebelah kanan? Ternyata diteliti para ahli, speed kecepatan melihat laki-laki
itu lebih cepat melihat ke kiri dibandingkan melihat ke kanan. Makanya itu laki-laki mati kiri kalau lihat perempuan. Dia sudah hitam dahinya, asal janda yang lewat. Mau dia begitu. Ya, ini Mail. Dalam hidup ini mudah-mudahan almarhumah mendapatkan tempat dengan berkat hujan. Insya Allah kalau Bapak tidak menikmati masa anak-anak, seorang harus sedikit pakai payung sebentar. Tapi kalau saya harus pakai payung, ya, karena sudah saya nikmati itu masa anak-anak sampai kadang-kadang cuma celana pendek main bola, wah luar biasa, enak sekali main bola kalau hujan juga. Ditendang tidak jalan-jalan juga bolanya, terpaksa dua kemungkinan, ya, melekat itu bola ke yang melawan atau sekali airnya yang melekat ke sana. Tapi itulah gambarannya. Saya kira ini yang bisa kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan Allah jaga. Dan ini malam kedua, nanti hari ketiga diziarahi kuburannya almarhum. Ada amalannya Abdullah bin Umar. Nanti kalau kita sudah ada ketiga, ya, ambil jagung, jumlah bacaan tahlilnya itu bisa di hari ketiga dibawa. Tapi bukan jagungnya yang ditaruh, ya, tapi batunya. Ya, karena Rasulullah pernah mengambil batu meletakkan di hari ketiganya, yaitu Khadijah, sambil mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi peluang bagi Khadijah untuk terbebaskan. Padahal tidak ada surga tanpa Khadijah. 4 perempuan penghuni surga, salah satu adalah Khadijah di dalamnya. Di samping Asia, kemudian juga adalah Maryam, ya, kemudian Siti Hajar. 4 perempuan penghuni surga ini luar biasa ya, track record. Cuma karena waktu juga, nantilah kalau ada yang mati lagi perempuan baru kita jelaskan Asia, ya. Kalau ada yang mati lagi perempuan baru kita, ya, Siti Hajar, seperti apa itu Siti Hajar, dinamakan kenapa Siti? Siti itu artinya nyonya, Hajar itu artinya batu, karena berdiri di Jabal Kubais. Ibu kalau lihat Jabal Kubais, ibu tahu Jabal Kubais? Itu istana raja, itu Jabal Kubais. Kalau ibu sapa ke Marwah, ada batu yang dipakaikan lampu kemudian di pagar, itu namanya Jabal Kubais. Ya, itu tempat berdirinya Umar. Kalau dia mau bunuh orang di situ, tapi dia izin dulu sama ibunya, "Ma, saya mau bunuh orang sebelum saya mau." Ya. Dia takut sekali kalau ibunya tidak rekomendasi. Makanya tuh ridha Allah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridha Allah ada pada keridhaan ibunya dan murka Allah ada pada murka ibunya di hadapan ibunya. Makanya hati-hati ibu itu kapan dia menangis karena kecewa, apalagi kalau kau bentak-bentak. Sekarang Pak saya lihat ada itu orang punya konter, penjual pulsa, tapi tidak pernah menelpon orang tuanya. Apa kontennya? Ada lagi yang mau bicara sama orang tuanya, dia harus TM jumbo. Kenapa kau berhitung sama orang tuanya? Ya. Yang lebih parah lagi itu ibu, banyak itu orang tua yang sekarang sakit di rumah sakit, itu dia wafat bukan karena penyakitnya, tapi karena stres. Siapa yang mau membiayai sakit? Apalagi kalau sakit dalam kontinu dengan schedule yang begitu luar panjang. Wah, sebelum saya tutup begini, saya ceramah di Masjid Terapung. Ada orang tuanya harus dibayar di Siloam itu 150 juta karena kurang lebih 1 bulan lebih lah dia di ruangan ICU, tidak ada BPJS. Ya, sementara saya pengajian, ya, lagi taklim, tiba-tiba ada surat saya didapati, Ustaz, ini saya punya BPKB mobil taksasi mungkin. Ya, karena saya sering ceramah sama maklar, karena ada ikatan maklar Makassar, ya. Jadi saya tanya, bos, kalau mobil begini, cocok kalau 150? Dia bilang, Ustaz, bos, ini itu orang tahu, ampun ini Ustaz. Saya bilang, dia mau bayar sekarang, kalau ada ya bisa. Akhirnya apa Bapak? Keikhlasan seorang anak terhadap ibunya, Allah jawab. Tiba-tiba ada yang nelpon. Ya, teman ini pengusaha. Dia habis transaksi tanah 150 miliar. Ya, Ustaz, saya mau kasih keluar zakat 150 juta. Di mana saya kasih? Kenapa dijawab oleh Allah?
keikhlasan anaknya terjawab, terpaksa minta nomor rekeningnya siluang, langsung ditransfer. Itu ibu, jangan coba berhitung sama orang tua. Keikhlasannya menjual mobil demi untuk keluarkan ibunya dari rumah sakit, Allah jawab. Belum keluar dari masjid terapung, sudah dijawab oleh Allah. Jangan berhitung sama orang tua. Ya, apalagi kalau kita bentak-bentak, ke laut tuh, musibah tuh. Kau hari ini kau mau dagang, hari ini kau mau dapat promosi jabatan, jangan kau bentak. Itu kan ada itu orang tua, makanya lebih bagus kasih rutin, ya, ibu, anak-anak kasih rutin itu. Setiap bulan, orang tua, mak, saya kirimkan ini rutin, tinggal mami ditransfer mami, ya, cuma itu ibu-ibu kadang-kadang bukan untuk dirinya, cucunya. Kalau untuk dirinya cukup tapi cucunya itu baru dia paling sayang, karena ada cucunya mukanya, koro-koronya sama kayak dia. Jadi dia sayang. Jadi mau dia apa? Kasih saja. Tidak lama menghidup itu, expire, turun mesin, oversize. Apalagi kalau 80 ke atas saya. Jangan ibu. Jangan lalu sekis sama orang tua. Ada itu kau, tiap hari dapat rezeki apa? Baru selesai. Begitu sudah selesai, ibunya menelpon, dibentak-bentak. Apa kata ibunya? Bagaimana dia zero, begitu kembalikan. Ada lagi doanya seorang ibu, makanya saya tegurin, nggak boleh ada ibu doa. Ya Allah, kalau kau kasih rezeki cukup untuk dia makan, tidak lebih dari itu. Dia berdoa ibunya, dia redaksikan sama saya, Ustaz saya punya doa sama anakku, saking sekteknya itu. Kalau anakku tidak sektek, menantuku itu. Ini yang paling banyak menantu. Hari itu menantu memang ibu belum turun dari beca, mertuanya bertemu menantunya. Datang lagi. Menantu apa ini? Kalau ada mertua datangi rumah tak, alhamdulillah, 70 rahmat Allah. Hari ini kau bawa pergi ke rumah sakit, ke dokter Bambang, ke dokter Profesor Al-Fatiri, dia konsultasi, kemudian general check up di Farahita atau Prodia. Ibu, kita kasih keluar uang pribadi tak? Ya, mak, gak usah dipikir, yang penting general check up. Allah langsung jawab 30 rahmat karena uang pribadi. Ya, makanya saya minta tolong jalal sikit sama orang tua, terutama ini. Ya, mudah-mudahan. Cuma ada tuh ibu memang. Satu yang saya minta ibu, kalau nanti anak-anak punya rumah tangga, jangan campur rumah tangganya anak. Jangan. Terlalu banyak perceraian tertinggi adalah campur tangan orang tua dan mertua. Ibu ya, kalau bisa jangan campur. Ibu ya, kalau bisa. Sebaiknya campur saja urusan sholat saja. Biar dia kadis, biar dia presiden, biar dia wakil presiden, orang tua wajib ingatkan dia. Tapi kalau untuk soal rezeki, garis tangan dan tangan digaris, jangan campur. Kesian. Karena rezekinya anak-anak. Karena itu anak-anak ibu, dia tidak bisa kasih uang, tapi dia tidak bisa kasih otak, tapi dia bisa kasih otak. Dia tidak bisa kasih dana, tapi dia bisa kasih daya. Ingat ibu ya, jangan pilih itu anak. Nabi larang memilah-milah anak. Ya, ada itu anak dia tidak bisa kasih dana, tapi dia kasih daya. Kalau ada acara pesta di rumah, dia bodong yang paling sebagai di situ. Dia yang cuci piring. Anakmu yang kerja di bank, kerja di sini, pergi ke mall semua. Cuma tahu makan selesai, tapi cuci piring nggak pernah. Ada itu anak-anak kesian yang satu anaknya cuma di dapur tuh, cuci piring, bawa daskernya. 3 hari sebelum acara datang memang, 4 hari setelah acara baru pulang tuh. Jangan kau nilai dia tidak kasih uang, tapi dia kasih daya. Dia tidak kasih dana. Tolong dihargai. Terlalu banyak yang saya lihat yang konsultasi ke saya begini. Ini orang tuaku apa saya berdosa sudah. Sami masa jawatan. Tidak lama nih mama mau berapa? 89. Ya 4-5 tahun. Daripada ibu dia sakit hatinya sama ibunya, tidak boleh ada seorang anak sakit hati sama ibunya. Tidak boleh. Seapapun dia buat sama kita. Harta anak, harta orang tua. Harta orang tua bukan harta anak. Ingat itu. Ya. Orang tua kaya, anak jadi budak. Ya, orang tua kaya, anak jadi raja. Anak kaya, orang tua jadi budak. Lihat itu kalau anaknya kepala dinas, kasihan orang tuanya dari kampung, cucikan mobilnya anaknya. Ya,
kasihan kalau saya lihat dia biasa ibu ya. Mudah-mudahan makin hari kita makin mendewasakan ibadah, makin mendewasakan akhlak perbuatan dan orang tua. Mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma awwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa zaidil rusul. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Allahumma anzil 'alai rahmah wal maghfirah min ahli qubur. Allahumma anzil 'alai rahmah wal maghfirah min ahli qubur. Allahumma anzil 'alai rahmah wal maghfirah min ahli qubur min ahli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibul hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa Allahu ya subhanahu wa ta'ala salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.